Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Rini Kusmanipuri. Saya guru di SDIT MTA Mapese, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah. Saat ini saya dipercaya menjadi wali kelas 4 yang menerapkan implementasi kurikulum Merdeka. Saya akan berbagi praktik baik proyek penguatan profil belajar Pancasila, Rumahku, Warisan Budayaku. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa Indonesia merupakan negara yang kaya akan budaya. Salah satu keanekaragaman budaya itu adalah rumah adat, yang digunakan untuk tempat hunian oleh suatu suku bangsa tertentu. Keberadaan rumah adat di Indonesia sangat beragam dan mempunyai arti yang penting dalam perspektif sejarah, warisan, dan kemajuan masyarakat dalam sebuah peradaban. Meskipun Indonesia telah dikenal akan kebudayaan yang beragam oleh dunia, namun ternyata masyarakat Indonesia masih banyak yang kurang paham dan mengenal ragam kebudayaan yang ada di Indonesia. Salah satunya yaitu rumah adat. Hal ini menyebabkan kurangnya rasa peduli masyarakat, terutama generasi muda, dalam melestarikan kebudayaannya. Generasi muda malah tertarik untuk mempelajari kebudayaan yang berasal dari luar. Hal ini dikhawatirkan selain terancam punahnya kebudayaan sendiri, juga akan hilangnya identitas sebuah bangsa. Fenomena yang sedang dihadapi masyarakat, khususnya generasi muda saat ini, adalah mulai pudarnya budaya ketimuran yang sangat menjunjung tinggi nilai agama dan Pancasila. Bahkan mirisnya, pengetahuan anak tentang etnis atau identitasnya sendiri pun sudah mulai pudar, seiring dengan berjalannya zaman yang semakin maju. Lembaga pendidikan harus berusaha keras untuk membentuk karakter siswa yang berkepribadian agamis dan berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila, serta nilai budaya bangsa yang sudah diwariskan oleh nenek moyang yang kita kenal dengan sebutan budaya adiluhung. Budaya ini syarat akan nilai-nilai religius dan sangat diharapkan dapat menjadi senjata untuk menolak nilai-nilai dari luar yang dapat menghilangkan jati diri kita sebagai bangsa yang beradab dan beragama. Selain itu, sebagian besar peserta didik belum memahami keanekaragaman rumah adat di Indonesia. Untuk itu perlu kerjasama antara sekolah dan orang tua peserta didik untuk kesiapan pendampingan proyek. Kemarin aku jalan-jalan ke Lombok sama orang tua aku, rumahnya beda loh, nggak seperti yang di sini. Apa iya sih? Padahal rumahku bentuknya segitiga tapi nggak kayak segitiga. Tapi beda yang di sini sama yang di Lombok. Jadi kita harus belajar lagi rumah adat di Indonesia. Oke. Nanti kalau bel masuk segera segera belajar. Ya. Berdasarkan pada fenomena di atas, saya sebagai pendidik tertarik untuk melakukan praktik baik proyek penguatan profil belajar Pancasila, Rumahku, Warisan Budayaku. Tujuan proyek ini bertujuan untuk menumbuhkan kembali pengetahuan peserta didik terhadap warisan budaya Indonesia dan kearifan lokal yang berkaitan dengan bangunan unik di masa lampau. Dalam hal ini meliputi gaya rumah adat, bahan bangunan rumah adat, fungsi rumah adat, dan filosofi dari rumah adat. Peserta didik lebih banyak melihat bangunan modern yang dipengaruhi budaya lokal, sehingga perlu dikenalkan kembali bangunan rumah adat yang unik. Dimensi pada proyek penguatan profil belajar Pancasila adalah dimensi berkebinekaan global dan bernalar kritis. Materi pembelajaran ini saya rangkum dalam Google Sheet yang di-share ke grup wali murid. Harapannya agar peserta didik bisa literasi terlebih dahulu. Sedangkan alur kegiatan proyek ini terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama, tahap pengenalan. Kedua, tahap konseptualisasi. Ketiga, tahap aksi. Dan yang keempat adalah tahap refleksi dan tindak lanjut. Pada tahap pengenalan, siswa mengenal bagian-bagian rumah beserta fungsinya, serta mengira-ngira material yang digunakan untuk membuat rumah pada masa kini. Selanjutnya, siswa mengamati bentuk dari rumah tradisional di masa lampau dan mengungkapkan pendapatnya. Dan yang terakhir, setelah mengamati beragam rumah yang berbeda, siswa melakukan refleksi pembelajaran. Misalnya, hal apa yang aku lihat, hal apa yang aku pikirkan, dan hal apa yang ingin aku ketahui lebih lanjut. Tahap kontekstualisasi. Pada tahap ini, siswa mencari tahu rumah seperti apa yang ditinggali oleh leluhurnya di masa lalu. Siswa melakukan wawancara kepada anggota keluarga yang lebih tua seperti kakek atau nenek. Siswa mengumpulkan dan memilah informasi tentang rumah tradisional di Nusantara.
Siswa juga mengkomunikasikan pemahamannya tentang ciri-ciri rumah adat yang ia amati dari berbagai daerah. Dan tahap terakhir dari konseptualisasi adalah siswa menuangkan pemahamannya tentang persamaan maupun perbedaan dari rumah adat dan rumah masa kini. Siswa menentukan rumah tradisional yang ingin diangkat sebagai karyanya. Sebelumnya siswa membuat peta pikiran sebagai asesmen formatif. Siswa juga saling berbagi informasi kepada teman sekelasnya tentang rumah tradisional yang dipilihnya. Dan bersama kelompoknya, siswa membuat rencana tahap-tahap pembuatan sebuah karya. Kegiatan aksi proyek adalah tahap refleksi dan tindak lanjut. Pada tahap ini, siswa melakukan refleksi terhadap dirinya sendiri selama bekerja dalam kelompok. Misalnya, hal yang paling aku sukai saat bekerja dalam kelompok, tantanganku saat bekerja dalam kelompok, dan hal yang ingin aku tingkatkan saat bekerja dalam kelompok. Dari hasil refleksi kegiatan, siswa merinci kembali hal apa yang mungkin dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas hasil karyanya. Demikian praktik baik yang telah saya lakukan. Semoga bermanfaat dan jayalah pendidikan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.